Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labis Service. Di hadapan saya ini teman-teman ada sebuah TV LED Sapakos ya, dengan kerusakan sama seperti biasa indikasi kerusakan ya teman-teman. Kalau jenis TV SAP itu terkenal dengan si Raja Protek ya. Jadi ada aja yang bermasalah, pasti dia akan terprotek ya. Oke, kita akan mendeteksi kerusakannya teman-teman ya. Jadi lampu indikator dari TV SAP ini dia itu berkedip-kedip teman-teman. Oke, saya coba nyalakan ya. Ya, berwarna merah ya teman-teman. Saya coba start ya. Nah, itu start sendiri ya, berkedip-kedip seperti itu teman-teman ya. Tuh. Oke. Kalau TV SAP itu dia start itu maka dia akan berwarna hijau ya. Tapi ini indikasinya dia berkedip-kedip seperti itu ya. Coba ini kalau kita start dia teman-teman, kita akan coba start tadi ya. Apakah dia mau start? Oke, nggak bisa ya. Kita cabut dulu. Kita coba nyalakan lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan mendeteksi ya. Kalau seperti ini teman-teman, kita tidak bisa mendeteksi kerusakan ya. Oke. Nah, jadi jalan satu-satunya teman-teman yang harus kita lakukan itu adalah melakukan masuk ke mode service ya. Nah, untuk jenis TV SAP itu ada banyak macam versi teman-teman untuk jenis tombolnya ya. Kita cabut dulu. Nah, ini kan dia menggunakan joystick ya teman-teman, hanya 2 tombol saja ya. Dia gunakan seperti ini. Ada juga yang menggunakan tombol ya, ada banyak. Kemudian ada juga yang menggunakan cuman satu saja teman-teman ya. Oke, untuk jenis ini kalau kita mau masuk ke mode service ya, sama seperti biasa yang saya buatkan tutorial sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita tekan power bersamaan seperti ini. Tunggu lampu indikatornya berubah berwarna hijau. Setelah dia berubah seperti itu, lalu kita naikkan ke atas, lalu ke bawah, lalu ke atas, lalu kita tekan seperti ini. Nah, nanti akan muncul mode service, baru kita bisa melepas ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba dulu mendeteksi kerusakan ya dengan melakukan masuk mode service ya. TV sudah kita matikan ya. Oke, sekarang saya akan mau masuk mode service ya. Saya tekan dulu teman-teman bersamaan ya. Power dengan joystick ya. Kita tekan. Ya, seperti ini. Saya coba nyalakan TV-nya. Ya, itu sudah berubah warna hijau teman-teman ya. Oke, sudah seperti itu. Tekan ke atas joysticknya, ke atas, ke bawah, lalu tekan tengah. Masih belum ya teman-teman, masih berkedip hijau-hijau ya. Ntar atas, bawah, atas. Nah, kembali lagi teman-teman ya. Kita lihat ya. Oke, saya cabut dulu. Kita cabut dulu ya. Kita tunggu. Kita akan mau lihat ya teman-teman indikasi kerusakannya apakah di area mana ya. Ini saya mau mendeteksi dulu untuk kerusakan backlight ya, karena rata-rata TV SAP seperti ini biasanya itu kerusakan di area backlight ya. Kalau kerusakan seperti ini teman-teman ya. Oke, itu sudah berkedip merah hijau. Saya coba joysticknya dulu. 1, 2, 3. Oke. Oh, sudah muncul seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat. Ya, sempat ada cahaya muncul ya. Indikasi ini bisa saja backlightnya yang bermasalah teman-teman, dan bisa juga bermasalah di area inverter backlightnya ya. Saya akan coba lagi sekali lagi deh. Kita lihat ya, apakah masih bisa. Hati-hati juga teman-teman dalam seperti ini ya, jangan terlalu keseringan. Kalau keseringan itu bisa dia error ya. Kita lihat ya, belum sempat muncul penampakan teman-teman, lalu dia blank ya.
Oke, apakah di area backlightnya yang rusak atau apakah di daerah yang lain ya teman-teman, kita belum tahu ya. Oke, kalau begitu saya akan coba buka CCTV-nya, kita akan mendeteksi kerusakannya. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, tadi komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke teman-teman ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini, dan langsung saja teman-teman saya mau buka panel layarnya, kita mau cek langsung area backlightnya ya. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya, saya buka dulu. Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan pengecekan untuk area backlightnya langsung tadi teman-teman ya, backlight dalam posisi kondisi bagus ya teman-teman. Oke, baik, sebelum kita mendeteksi kerusakan di area inverter backlightnya ya, ada baiknya kita menonaktifkan dulu sistem proteksi dari inverter backlightnya ya. Untuk IC-nya itu teman-teman saya sudah lihat di sini. Nih ya, tuh ya. Bentar. Nah ini saya zoom dulu. Oke, IC-nya ini menggunakan BD, bentar kita lihat dulu teman-teman ya. Dia menggunakan BD 9488F ya. Oke, nah kita akan menaktifkan dulu sistem proteksinya teman-teman, lalu kita akan lihat ya. Setelah saya menonaktifkan, apakah tegangan inverter backlightnya ini normal keluar untuk menyalakan backlightnya atau tidak ya. Kalau tetap dia tidak mengeluarkan tegangan, berarti jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan penambahan inverter step up ya, untuk menyalakan backlightnya. Nah, saya akan nonaktifkan dulu teman-teman sistem proteksinya ya. Saya lebih dekatkan lagi supaya teman-teman bisa lebih jelas ya mungkin. Bentar ya. Tuh ya. Oke. Nyalakan ya, enggak apa-apa ya teman-teman ya, supaya lebih jelas ya. Bentar ya, saya dekatkan lagi. Mudah-mudahan bisa kelihatan lebih jelas ya. Bentar, matikan lampu penerangan saya. Oh, balik. Bentar. Apakah bisa kelihatan? Nah itu ya, BD 9488 ya. Itu biasanya pin protectnya ini teman-teman ada di poin nomor 3 ya. Nih, kaki nomor 3 itu nanti kita jumper saja dengan menggunakan seutas kabel ke ground ya. Ke groundnya terserah teman-teman ya, ground kan ada banyak ya teman-teman. Oke, kita nanti jumper poin 3 ya. Nah, urutan kakinya kan di sini ada titik ya teman-teman ya, 1 2 3 ya. Oke, saya akan jumper dulu, nanti kita akan lihat ya hasilnya. Kalau tetap backlightnya tidak mau nyala teman-teman, berarti yang seperti saya katakan ya, jalan satu-satunya kita harus menggunakan inverter step up ya, untuk menyalakan backlight lampunya. Oke, saya akan jumper dulu teman-teman ya, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke teman-teman ya, ini poin 3 sudah saya jumper ke ground ya. Saya ambilnya ground di sini saja ya. Koneknya ground bisa di mana aja teman-teman ya, yang penting ground ya. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal saya mau nyalakan dulu. Kita lihat ya hasilnya ya. Saya balikkan seperti ini teman-teman. Saya pasang dulu ya teman-teman ya. Nah langsung saja nanti teman-teman kita akan masuk ke mode service ya. Yang jelas TV ini kalau sudah terprotek seperti itu teman-teman, pastinya TV-nya tidak akan mau nyala ya. Walaupun bermasalah di area backlight atau bermasalah di tempat lain teman-teman, itu kalau TV sub itu nggak boleh langsung masuk ya. Jadi kita harus menghilangkan dulu errornya ya teman-teman. Kita akan lihat ya hasilnya ini teman-teman. Setelah saya menjumper menaktifkan sistem proteksi dari inverter backlightnya, apakah backlightnya mau nyala atau tidak, atau tegangan dari inverter backlightnya itu mau bekerja atau tidak ya teman-teman. Kalau tetap dia tidak mau bekerja, berarti saya harus melakukan penambahan komponen ya. Itu kita menggunakan step up untuk menyalakan backlightnya, walaupun tidak bisa nyala ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba dulu. Oke, sudah terpasang semua teman-teman. Nah langsung saja nanti kita masuk ke mode service ya. Ini saya pasang kembali untuk speakernya. Oke, perhatikan ya, jangan sampai ada yang nggak kepasang teman-teman ya. Oke, sekarang cara masuknya sama seperti biasa ya, kita tekan bersamaan seperti ini. Dalam colokan tidak tercolok ya, seperti ini. Tombol on off kita tekan juga untuk yang tombol joysticknya ya, tombol seperti ini kita bersamaan tekan ya. Oke teman-teman, saya coba nyalakan langsung ya. Perhatikan lampu indikator nanti di bawah sini.
Kalau dia sudah berkedip merah hijau, nah, kita tekan lagi ke atas, bawah, lalu tekan ke atas. Kita lihat apa backlightnya mau nyala ya. Oke, saya tekan dulu teman-teman ya. Bentar, saya mau ambil colokannya. Oke, saya geser dulu solder saya ya. Oke, kita tekan dan tekan juga ini ya secara bersamaan ya. Lalu kita colokkan. Oke, sudah berubah berwarna hijau, merah hijau. Kita coba tekan ke atas satu kali, tekan ke bawah, tekan ke atas lagi. Kita lihat backlightnya apa menyala. Ternyata masih tetap tidak menyala teman-teman ya. Apakah mau menyala? Tidak juga ya teman-teman ya. Oke, berarti saya harus menggunakan inverter step up ya teman-teman ya, karena backlight ini sudah tidak mau bisa menyala, berarti ada permasalahan di area inverter backlightnya. Kan saya akan ambil dulu step up saya dulu teman-teman, lalu kita akan coba pasang ya. Kita akan lihat nanti setelah saya terpasang, saya akan jelaskan cara pemasangan step upnya ke TV stub seperti ini. Oke ya. Oke, baik ya, sebelum kita memasang inverter step up-nya ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita memasang inverter step up ya. Saya buka panel layarnya seperti ini teman-teman, karena di dalam jalur untuk area LED-nya ini teman-teman, dia menggunakan sistem seri ya. Ya, oke teman-teman ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini jalur seri ya. Oke, nah sekarang kita sebelum pasang step up-nya, kita harus rubah dulu untuk jalur backlight-nya itu menjadi paralel ya teman-teman ya. Nah, untuk paralelnya kan cukup mudah ya. Positif negatif di sini teman-teman, lalu kita sambung ke sini negatif, lalu di sini positif, lalu keluarnya nanti di sini juga positif negatif ya. Kalau ini kan terpasang secara seri ya teman-teman ya. Nah, maksud dan tujuannya kita rubah rangkaian backlight-nya itu secara paralel seperti ini agar backlight-nya itu bisa awet dan inverter step up-nya juga ya teman-teman itu bisa awet ya, karena dia tidak menggunakan mengeluarkan tegangan yang sebesar ya. Ini kalau kita hitung dia menggunakan ini ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 ya, berarti dia menggunakan 12 LED. Kalau dia menggunakan 3 volt teman-teman, berarti kita bisa kalikan 12 dikali 3 ya. Nah, itu total yang harus dikeluarkan kalau pemasangan secara seri ya. Tetapi kalau kita gunakan secara paralel, maka kita bisa gunakan seperti ini aja ya teman. 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti kalau kita 6, itu cukup kita hitung satu baris saja. 6 dikalikan 3 berarti dia mengeluarkan tegangan sekitaran 18 volt yang kita gunakan untuk menyalakan semua backlightnya. Seperti itu teman-teman, maksud dan tujuannya kita rubah menjadi rangkaian paralel ya. Oke, kalau begitu saya akan rubah dulu rangkaian paralelnya ya. Sekali lagi saya jelaskan ya. Rangkaian paralel itu sangat mudah ya. Di sini kan sudah ada positif negatif ya. Tinggal ini kita geser saja ke sini negatif dan positif, dan keluarnya juga positif negatif ya. Seperti itu aja teman-teman ya, untuk merubah rangkaian BL-nya itu menjadi paralel. Oke, saya akan rubah dulu ya. Oke ya, rangkaian dari seri saya sudah dirubah menjadi paralel ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dari positif masuk ke positif sini teman-teman, lalu keluar ke positif, kemudian negatif masuk ke negatif, lalu keluar ke negatif. Seperti itu aja ya teman-teman ya. Oke, saya akan pasang panelnya dulu. Oke, syarat yang pertama ya sudah saya lakukan ya. Kita ubah untuk rangkaian backlightnya itu menjadi paralel ya, udah ya. Saya kasih putih positif dan yang abu-abu negatif ya. Syarat yang kedua teman-teman, tetap kita pasang untuk jalur pin protect dari inverter ya. Untuk backlightnya di sini kita nonaktifkan teman-teman dengan menjumper ya di poin kaki 3 di sini, jumper ke ground ya. Kebetulan groundnya di sini. Nah, kemudian ini yang kaki 13 teman-teman, nanti ini kaki 13 kita pasang di untuk step up ya, berfungsi sebagai on off ya. Pada saat TV standby backlightnya itu akan mati, dan pada saat TV start backlight itu akan menyala ya. Jadi kita putus dulu jalur di IC untuk di area step up-nya ini seperti ini teman-teman ya, di kaki 2 sini. Nanti saya akan putus dulu, lalu saya akan pasang seperti ini, lalu kita akan coba tes ya teman-teman. Untuk area inverter step up-nya ini saya sudah adjust tegangannya ya. Tadi kita sudah hitung dia menggunakan sekitaran 18 volt ya. Saya ambilnya di 17 volt saja teman-teman ya. Ini saya sudah setel. Untuk adjustnya untuk step up seperti ini bisa teman-teman putar aja ini. Oke, sekarang saya akan sambung dulu ya teman-teman, atau saya sebentar sambung ya. Nanti kita dahulukan dulu untuk nyambung. Kita mau lihat dulu teman-teman, langsung saya nyambung ke sini.
untuk backlightnya. Lalu kita akan nonaktifkan dulu errornya ya, dan pasti TV ini pasti akan berkedip ya teman-teman ya. Saya akan rapikan dulu lah. Yang penting teman-teman sudah bisa lihat jalur yang saya perlihatkan di bawah ini teman-teman ya. Oke, saya pasang dulu. Oke ya, tugas kita sudah selesai teman-teman ya. Saya udah nyambung untuk ke area backlightnya ya. Udah saya kasih tegangan 17 volt teman-teman. Untuk kontrol on off nya pada saat TV standby backlight padam dan pada saat TV start backlight nyala, saya belum pasang dulu ya, karena kita mau menghilangkan errornya ya teman-teman ya, karena TV ini pastinya berkedip ya. Oke, kita masuk dulu ke mode servis ya. Nanti kita cukup mudah nanti untuk masangnya ini teman-teman, kalau sudah normal semua ya. Oke, saya akan coba nyalakan TV-nya langsung saja ya. Kita masuk ke mode servis. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Saya tekan ini bersamaan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ya. Oke ya, backlight sudah menyala teman-teman ya. Kita coba ya, angkat ke atas satu kali, bawah satu kali, ke atas satu kali, lalu tekan. Oke, sudah muncul mungkin teman-teman ya. Bentar ya, saya naikkan dulu. Nah itu ya, mode servisnya sudah muncul ya teman-teman. Saya ambil remote-nya ya. Mana remote-nya ini? Nah, saya cari dulu remote-nya. Aduh, remote-nya hilang lagi. Kita mau hilangkan L reset-nya. Itu sudah ada resetnya ya teman-teman ya. Ntar saya cari remote-nya dulu ya. Ntar ya. Lanjut ya, remote-nya saya sudah dapat. Kita cari dulu teman-teman. Ini sudah ada error-nya. Bentar ya, kita tekan menu ya. Oh ya, ini ya bagian atas ya, LR reset. Nah itu ya teman-teman, ini ya, kita tekan ke bawah mungkin bisa ya, itu ya LR reset. Kita tekan ini ya, enter ya, 0. Kemudian LR stopnya itu kata kita turun ke, kita naikkan menjadi 1 ya. Nah ini kita naikkan menjadi 1 ya, lalu kita tekan enter. Ini ya. Oke, sudah seperti itu, kita sisa matikan ya. Kalau sudah settingnya seperti itu teman-teman, kita matikan TV-nya. Nah, oke. Setelah kita matikan TV-nya teman-teman, ini pastinya TV-nya sudah tidak berkedip lagi nanti pada saat nyala pertama ya, karena kita sudah menghilangkan untuk errornya ya teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal saya pasang ya, ini untuk switch on off nya pada saat TV start, backlightnya menyala, dan pada saat TV-nya standby BL nya akan padam ya. Sekalian saya rapikan juga nanti teman-teman ya. Saya pasang dulu, saya lepas dulu kaki 2 dari IC step up nya ini teman-teman. Oke ya, ini udah saya pasang ya teman-teman ya, kaki IC dari step up poin 2 ini saya sudah lepas ya. Dan ingat tadi teman-teman, pasangnya itu di kaki 13 ya, di IC inverter atau IC di bagian inverter backlightnya ya teman-teman ya, untuk di area mesin ya, di kaki 13. Ingat ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah putus kakinya seperti ini, lalu saya nyambungnya ke kaki IC nya. Oke, tinggal saya nyalakan TV-nya teman-teman. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kamu nyala? Nah itu teman-teman ya, backlightnya langsung nyala ya. Nah, saya angkat dulu, kita lihat tampilan di depan ya. Dia di mode apa ini teman-teman? Bentar ya, saya tampilkan menunya dulu. Nah itu ya, ada menunya ya. Oke, oh di mode apa ya. Nah sekarang saya akan matikan teman-teman, apakah backlightnya itu mau padam ya. Ini saya tekan power. Nah itu ya teman-teman ya, TV standby ya. Nah coba saya start TV-nya. Nah, kita start lagi. Remote-nya kurang respon. Nah itu sudah start ya. Oke, backlight langsung menyala teman-teman. Nah itu ya, kita lihat tampilan menunya dulu. Ini masuk di input ya, itu ya. Oke, mungkin begitu ya teman-teman ya, cara menyelesaikan kasus TV sub yang bermasalah di bagian inverter backlightnya ya.
Nah, dengan cara yang saya jelaskan seperti itu teman-teman. Solusinya kita harus melakukan penambahan komponen ya, dengan menambahkan komponen jalur step up ya, inverter step up sebagai pengganti untuk di bagian area mesin yang bermasalah untuk bagian inverternya teman-teman ya, untuk BL-nya ya. Dan pemasangannya sudah saya jelaskan dengan secara detail. Kalaupun teman-teman ada yang masih kurang jelas saya jelaskan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.